Selamat datang di tutorial Expert System. Pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai fakta. Materi kita hari ini adalah DevFacts dan DevTemplate. Langsung saja kita buka program Eclipse-nya. Kita buat project baru, File, New, Java Project. Beri nama project-nya, misalnya tutorial. Kemudian di finish. Kemudian, kita buat sebuah file, klik kanan di nama project, New File. Beri nama filenya misalnya tutorial.cep. Kemudian di finish. DevFacts adalah kumpulan fakta-fakta untuk diisi ke program ketika fungsi reset dipanggil. Umumnya, DevFacts digunakan untuk inisialisasi pada fakta awal. Contohnya, misalnya saya mempunyai DevFacts, buka kurung, DevFacts, nama DevFacts-nya, misalnya fakta. Kemudian, dalam DevFacts ini kita dapat mengisi fakta-fakta. Misalnya saya mengisi fakta orang, buka kurung, orang, dengan nama Andi, petik, Andi, petik. Kemudian saya isi lagi, buka kurung, orang, Budi, petik, Budi. Kemudian kita panggil keyword reset, kita tulis, buka kurung, reset. Kemudian kita cetak semua fakta yang ada pada working memory, buka kurung, facts. Kemudian kita run, Ctrl F11. Maka di konsol akan tercetak total 3 fakta. Dengan fakta ke-0 yaitu initial fact, fakta ke-1 orang bernama Andi, fakta kedua orang bernama Budi. DevTemplate adalah sebuah rancangan atau template untuk pembuatan fakta. Isi dari DevTemplate dapat meliputi rancangan yang berupa slot atau multi-slot. Contohnya, misalnya saya mempunyai template mahasiswa. Saya tambahkan buka kurung, DevTemplate mahasiswa. Kemudian, seorang mahasiswa misalnya mempunyai nama, umur, dan hobi. Saya dapat tuliskan, buka kurung, slot, nama. Kemudian, slot, umur. Karena hobi bisa dimiliki lebih dari satu, maka saya menggunakan multi-slot. Buka kurung, multi-slot, hobi. Ini adalah contoh sebuah rancangan. Kemudian, kita bisa memasukkan fakta dari template yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya kita ingin memasukkan fakta dari template tersebut dengan nama Siska, umur 20, dengan hobi menyanyi. Maka dapat saya tulis, buka kurung, assert, buka kurung, nama dev template-nya yaitu mahasiswa. Kemudian apa saja yang kita isi, misalnya nama, buka kurung, nama, petik, Siska petik. Kemudian umurnya, buka kurung, umur 20. Kemudian hobi menyanyi, buka kurung, hobi menyanyi. Kemudian kita panggil keyword facts, buka kurung, fact. Kemudian kita run. Maka di konsol akan tercetak total fakta ada 4. Dengan tambahan fakta ketiga adalah mahasiswa bernama Siska, umur 20, hobi menyanyi.
Jika saya tidak mengisi salah satu atribut pada template, maka nilai defaultnya adalah nil. Misalnya, saya tambahkan buka kurung, assert, buka kurung, mahasiswa, buka kurung. Saya hanya menulisnya dengan umur 17. Umur 17. Jika saya run, maka di konsol akan tercetak total 5 fakta dengan fakta keempat, yaitu namanya nil, sedangkan hobinya kosong. Untuk memberikan nilai default jika tidak diisi salah satu atributnya, maka kita bisa menambahkan pada perancangannya di dev template. Setelah slot nama, saya berikan nilai default, misalnya buka kurung, default Budi, ketik Budi. Kemudian misalnya nilai default umurnya adalah 0. Buka kurung, default 0. Kemudian misalnya hobinya adalah, buka kurung, default, petik. Jika saya run lagi, maka nama yang tidak kita isi akan berganti menjadi Budi. Sedang hobinya adalah petik kosong. Jika kita ingin memasukkan fakta pada dev template, maka urutan tidak berpengaruh. Misalnya, saya memasukkan sebuah fakta, buka kurung, assert, buka kurung, mahasiswa, buka kurung, misalnya umurnya 21, nama Andi, maka jika saya tambahkan lagi hobi membaca, jika saya run, maka di konsol akan tercetak mahasiswa nama Andi umur 21, hobi membaca. Demikian materi pada sesi kali ini. Terima kasih.